Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mood Konten. Malam ini malam Senin seperti biasa kajian silaturahmi, kajian Islam bersama Pak Ustadz di Masjid Kalista Indah. Selamat menyaksikan dan mendengarkan, semoga bermanfaat. Ciao, silakan, selamat mendengarkan. Sekarang kan banyak disalahgunakan ya Pak, ta'arufan ya Pak ya gitu ya. Tapi aktualnya mah aduh gusti ya Pak ya. Masya Allah, rambutnya lurus suka keriting, lurus bukan percaya dilihatin ya Pak. Gusti ya Pak ya. Padahal yang diperbolehkan hanya sekedar wajah dan telapak tangan gitu ya. Kalau laki-laki sih diperbolehkan juga, nggak boleh juga Pak kalau selain daripada pusar dan lutut ya Pak ya. Tetap ada perempuan juga diperkenankan melihat siapa calon suami. Walikulli minha takbirun nadhari ilal akhiri indal hajah li alla yantama ba'da nikahi. Jadi begitu juga itu bisa mengulang. Ya melihatnya mengulang di qadailah hajat karena memang untuk mengetahui lebih jauh ya Pak ya. Mungkin jadi nggak cuma sekali melihat aurat itu boleh melihat selain ya daripada wajah dan telapak tangan nggak apa-apa kalau misalkan perlu dibutuhkan. Untuk apa ya Pak? Untuk supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari kan gitu ya. Dilihat ya Pak, melihat Pak saya sudah lihat langsung video call ya Pak ya. Dulu belum ada Pak, dulu belum ada video call. Mungkin sekarang ya kan saking modernisasi ya Pak ya. Kalau lihat nggak apa-apa, video call bisa, gitu ya, seperti itu, ya. Ya tetaplah Pak, silakan ada elektronik ya yang canggih, silakan biar tapi gunakanlah semestinya, ya. Jangan mentang-mentang pakai elektronik mintanya macam-macam, biarnya bikin macam-macam. Baik ya, jadi seperti itu. Ini wala yang buruk, ya, wala yang duri dan tidak dianjurkan melihat siapa ar-rajulu laki-laki ila gharil kafaini walansi selain daripada telapak tangan dan wajah. Tetap ya Pak ya, intinya tetap ada batasan-batasan tersendiri ya kan. Makanya ada beberapa hal yang tidak diperkenankan. Artinya sebaik-baik kalian adalah ketika ta'aruf itu benar jujur ya Pak ya, jujur jadi tidak menyesal ya kan. Ini kadang-kadang nggak jujur, pelan-pelan apa namanya ngaku merendah gitu kan, nggak taunya beda gitu ya Pak ya. Kadang ngomongnya tinggi, katanya beda juga gitu ya Pak ya. Kan banyak ya seperti itu. Baik Bapak hadirin yang dirahmati Allah, hukum nazar. Kemudian ada hukum daripada melihat, yang mana yahrumu ala rajuli, diharamkan bagi seorang laki-laki ayyan zura, untuk melihat ila syai'in, kepada sesuatu min badanil mar'atil ajnabiyati, ya, dari badan perempuan al-ajnabiyah yang bukan mahram ya. Artinya al-ajnabiyah itu ya perempuan lain ya Pak ya, yang bukan mahram. Wa yajuzu, diperkenankan, boleh hukumnya ayyam dhura, melihat ila jami'i badani zaujati, melihat seluruh badan ya daripada istrinya, hatta aurataha, sampai melihat aurat pun boleh. Kalau suami Pak, suami melihat istrinya gitu ya Pak ya, kan boleh Pak ya Pak. Jangan dibatasi melihat istrinya mah ya, jangan dibatasi. Mau melihat totalitas silakan, boleh hukumnya Pak ya, sampai ujung-ujung kuku mangga Pak ya, ujungnya dewi ya Pak, istrinya sendiri dilihat seluruh badannya mau boleh ya Pak ya, itu. Kemudian waya justru diperbolehkan lirajuli, untuk bagi laki-laki, an-nadru, untuk melihat ila mahramihi, kepada mahramnya. Mahramnya itu berarti mungkin satu sejenis siapa ya, yang kedua yang tidak bisa dinikah ya. Misalkan melihat apa Pak, melihat mertuanya gitu ya, melihat adik kandung, kakak kandung misalkan, walaupun itu beda jenis ya Pak, kakak kandung kita ataupun kandung kita seorang wanita, ila mahramiha fi ma'ada ma baina surati wa rukbah. Yang penting ada batasannya tidak boleh, walaupun mahramnya itu tetap ada hukum, tidak diperkenankan melihat antara pusar dan lutut. Walaupun laki-laki tetap Pak tidak dianjurkan
punya temannya juga laki-laki. Ini kalau gitu ya Pak ya. Tetap ajaran agama walaupun sesama jenis ya Pak ya. Iya. Itu tetap antara budel sampai besar ya jangan sampai lihat gitu ya Pak ya. Ini kan enggak ya Pak. Allah ini kan gitu ya. Itu maksudnya kurang masalah ya Pak ya. Jadi tetap ada aturan main, jangan sampai melihat baina surah wa rubah antara besar dan lutut ya kan gitu. Mungkin kalau untuk mahram misalkan melihat mertua, ya mertuanya atau apa istri melihat ibu kandung kita misalkan atau bapak kandung kita, boleh apa-apa, tapi tetap tidak diperkenankan antara besar dan lutut. Ya. Kita mantu kepada mertua gitu ya. Kalau misalkan untuk melihat mungkin nggak pakai jilbab mertua mungkin gitu ya, itu masih diperkenankan karena itu mahram, ya tidak bisa dinikahi, ya. Ataupun adik kita atau kakak kita, ya tetap sama. Jadi tidak usah takut, ya Pak. Kemudian, ya, wa amma nadruha, adapun melihat ila ghairi zaujiha, kepada selain daripada istrinya, wa ghairi mahramiha, dan juga selain daripada mahramnya, mahramun makharam. Boleh kalau misalkan untuk mahram selain dari mahram ya Pak, semuanya diharamkan ya. Nah ini wa mata haruman nadru yahrumal masu bil yadi awariha, melihat bulan wala wanita pun sama ya Pak ya. Melihat apa namanya pun nggak berkenankan sama Pak. Ada wanita melihat laki-laki juga tetap dihukumi haram. Laki-laki melihat wanita juga di bumi haram kalau selain mahramnya kan gitu ya. Cuman intinya ya kan, kalau melihat saja nggak boleh, apalagi al-massu bil yadi awariha, memegang dengan tangan dan lain sebagainya gitu ya. Lihatnya kok boleh ya Pak? Aduh mestinya ya susah ya Pak ya, kita hidup bermasyarakat Pak. Tenang, nanti ada bahasanya Pak. Nggak mungkin ya kan, di Indonesia antara laki dan perempuan bandingannya banyak. Ngomong apa ya Pak ya? Oh tidak mau di jalan, di pasar, dimanapun pasti lihat ya Pak. Ya maksudnya di sini ada faktor ya lain nanti Pak ya. Kemudian dijelaskan pula wal mahrumu walladzi yahrumu nikahuhu. Jadi yang namanya mahram itu adalah yang haram dinikah ya. Jadi haram orang itu dinikah, termasuk ya salah satunya adalah yang harus dinikah kan ada ya Pak ya, satu darah, satu susuan gitu ya, dengan haram dinikah. Tua, adik, gitu ya, itu nggak boleh dinikah. Kemudian wal mahrumu walladzi yahrumu nikahu kama sayati bayanu fi muharramatin nikah. Wa yubahu nadru ilal mar'ati bi ajli syahadah. Ada juga Pak, wa yubahu diperbolehkan. An-nadru melihat ilal mar'ah kepada perempuan. Ada Pak, yang tadi kan nggak boleh, sekarang kok boleh ini riwayatin ya kan ya. Boleh melihat perempuan ya li ajli syahadah, dengan tujuan apa Pak? Syahadah, persaksian. Dan misalkan ini hakim, saksinya didatangkan perempuan, gimana Pak kalau dilihat? Ya Pak ya, boleh melihat karena perempuan ini sebagai saksi, nggak apa-apa Pak ya, sebagai persaksian saksi maka diperkenankan untuk melihat. Kemudian apa lagi Pak yang diperkenankan? Melihat wa muamalah, karena muamalah kalau baik seperti jual beli ya boleh ya Pak. Istri bapak jualan di rumah, bapaknya kerja, terus kemudian ada yang beli laki-laki, ya masa di rumah, masa nggak dilayani kan nggak mungkin ya Pak ya. Ya boleh ya melihat orang jual beli gimana sih Pak ya. Ibunya jualan di rumah, yang beli mungkin bukan mahram, masa harus ngumpet ya Pak ya, ngumpet. Bu beli micin misalkan gitu ya, bu beli micin, wah haram boleh lihat. Itu sekarang aku Pak, gimana sih? Kan boleh melihat Pak ya, ini boleh silakan, apa ya Pak ya. Inilah kita. Jadi kalau baik seperti jual beli, syahadah, dan juga sebagai saksi, persaksian harus saksinya. Ini sekarang ada satu kasus
datengin saksinya perempuan, bagaimana nggak dilihat, ya kan? Masa harus ada hijab gitu ya? Nggak mungkin di depan hakim ada penghalang ya Pak ya? Nggak mungkin ditanya, katanya ngilang udah ya Pak di depan. Makanya tetap boleh. Jadi diperkenankan ada karena saksi sebagai saksi. Kemudian ya wali ta'limi sin'ah, dan juga diperbolehkan karena mengajari satu pekerjaan, misalkan ya mengajari satu pekerjaan. Pak, bapak baru masuk perusahaan, nggak ngerti apa-apa, masuk role ya Pak ya. Nah, atasan bapak, supervisor bapak, ya kan, cakep, cantik Pak, misalkan gitu ya Pak ya, ya kan, cantik Pak. Nah, tugasnya harus mengajarkan kepada anak buahnya. Boleh kalau mengajarkan ya tentang pekerjaan, job desk-nya ini seperti ini, boleh, nggak apa-apa ya, boleh, apa masalah, silakan Pak ya, apa. Kemudian apa, tapi dokter ya, dokter tujuan sampean akhiran bapak lagi di maka beli Jawa ya, ibu ini diantar ke klinik atau ke bidan ataupun ke rumah sakit, terpaksa di situ nggak ada bidan perempuan, dokter perempuan, yang ada dokter laki mau lahirin. Bagaimana Pak? Nggak mungkin, itu tetap ditangani. Maka boleh. Yang akan dilakukan kan misalkan mau berobat kemana Pak? Tidak perlu referensi gitu ya Pak ya. Nah itu laku Pak. Gitu ya Pak ya. Ya gitu. Ya pokoknya kalau berobat, benar-benar berobat, tidak hanya berobat Pak. Ya benar-benar berobat, maka diperbolehkan melihat. Terus gimana? Bu sakitnya apa? Terus gimana kalau ditanya? Ya masa sakitnya apa, ibunya di sebelah sana? Nggak mungkin coba ya. Gitu ya. Jadi karena ada tulisan tentang tapi kedokteran ya Pak ya, silakan, nggak apa-apa. Jadi boleh. Nah kemudian apalagi ya, kata ta'limuddin, seperti taklim mengajarkan agama. Kalau misalkan saya ini ngajar Pak, ibu-ibunya kan pengen ngaji juga ya. Nah masa saya di sini ataupun saya di kamar, ibu-ibunya di sini kan ngaji, kan nggak mungkin. Nggak taunya ini bubar, saya masih di kamar ya, kan gitu. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan kepada ibu-ibu, misalkan boleh ya, jadi ngaji boleh. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Kalau kamu ngaji nggak boleh, bukan mama gitu misalkan ya Pak ya. Siapa ya Pak? Terus gimana kalau nggak lihat ya Pak? Ya pasti lihat ya Pak ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu cuman tinggal Ustadz aja ya kan. Ustadz ada yang keranjang apa enggak ini mata kan gitu ya. Nah itu nanti ada bahasan tentang sahabat ya Pak ya. Nanti beda lagi kan, jadi kasusnya kayak gitu. Ya semuanya kalau dimasukkan ke dalam hati, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran yang macam-macam, bisa jadi ya Pak ya. Kamu apapun ya kan. Dokter juga mungkin kalau pikirannya kemana-mana ya bisa jadi ya kan. Wah ini cakep ini pasien ya, misalkan gitu Pak. Ada pun sama ya, yang jual beli, sekarang kan jual beli juga bukan itu ya Pak. Cari pelayan yang keren ya Pak ya. Pelayannya harus keren, harus seksi, gitu Pak. Kan gitu ya, kan gitu. Sekarang kan model bisnis macam-macam, rangsangnya banyak Pak, pelayanan yang keren, yang macam gitu kan. Pula-pula ini dilihat ya, tapi ya tinggal diri kitanya ya Pak. Makanya perlunya kita ngaji, perlunya kita kumpul dengan orang-orang soleh ya, supaya sedikit bisa meredam ya hal-hal jorok yang ada dalam pikiran manusia itu. Caranya ya kayak gitu, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan para ulama ya, apalagi ulama-ulama yang ahli rohaniah ya, ulama-ulama yang ahli hakikat, itu lebih tepat sekali Pak. Duduk orang-orang itu yang akan dikaji adalah tentang hati ya.